Selamat pagi dan salam sehat buat anak-anak ibu. Hari ini kita mulai belajar, Nak, untuk yang perdana. Tapi sebelumnya, ibu mau memperkenalkan diri. Ibu adalah guru IPS kelas 9. Nama ibu Linda Magdalena Panjaitan. Anak-anak ibu, sekarang kita akan belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Perlu kamu ketahui, materi ini adalah materi dari KD 4, yaitu tentang sejarah. Dan kamu perlu tahu bahwa ini adalah materi kelas 8. Kenapa? Karena materi sejarah tersebut belum tersampaikan. Maka di pertemuan pertama ini, kita akan membahas kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Anak-anak ibu, coba perhatikan gambar berikut ini. Mungkin kamu tahu bahwa ini berupa rempah-rempah. Ada 3 latar belakang kedatangan bangsa barat. Yang pertama adalah bangsa-bangsa barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara tropis seperti negara Indonesia itu kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa barat berusaha memperolehnya. Itu alasan yang pertama yang merupakan kedatangan bangsa barat, yaitu rempah-rempah. Yang kedua, motivasi 3G atau 3G disebut dengan gold, gospel, dan glory. Gold, gospel, dan glory merupakan motivasi bangsa barat untuk melakukan penjelajahan samudra. Terkenal dengan sebutan 3G karena memang semboyan tersebut berawalan dari huruf G, yaitu gold yang artinya emas, glory kejayaan, dan gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen di bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika. Lalu yang ketiga, latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia adalah revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang yang tadinya menggunakan tenaga manusia ataupun hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien. Ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Jadi ada 3 tadi karena latar belakangnya, yaitu tentang kedatangan bangsa barat untuk membeli rempah-rempah. Lalu yang kedua untuk motivasi gold, gospel, dan glory. Dan yang ketiga revolusi industri. Anak-anak ibu sekalian, pengaruh revolusi industri itu banyak. Revolusi industri sangat terasa dalam kegiatan transportasi, mesin uap, perahu, kemudian juga penemuan kompas, mesin, pemintal, dan seterusnya. Anak-anak ibu, coba perhatikan, amati gambar, lalu apa hubungannya dengan revolusi industri? Kamu lihat di gambar A, itu adalah perahu mesin uap. Lalu di gambar B, itu merupakan perahu layar. Coba bandingkan dengan materi yang berjudul revolusi industri. Coba kamu pikirkan dulu. Anak-anak ibu sekalian, kita lihat latar belakang
yang lebih berkembang lagi, dikatakan bahwa latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia itu juga karena runtuhnya Kekaisaran Romawi. Runtuhnya Kekaisaran Romawi ini berakibat kemunduran jaringan dagang antara Asia dengan Eropa dan disebut dengan zaman kegelapan atau Dark Age. Lalu ada perkembangan ilmu pengetahuan. Ini kemajuan teknologi yang mendorong bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan yang pada akhirnya menemukan bumi Nusantara. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya benua Amerika oleh Columbus. Selanjutnya, jatuhnya Konstantinopel ke umat Islam. Jatuhnya Konstantinopel ini dipimpin oleh Sultan Muhammad II dan menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan. Berikut ini Ibu sampaikan tokoh-tokoh penjelajah samudra. Ada yang penjelajah Portugis, kita bisa lihat di sini, Bartolomeus Dias dan seterusnya. Lalu ada penjelajah samudra dari Spanyol, ada Christophorus Columbus, Amerigo Vespucci, dan lain-lain. Lalu ada tokoh penjelajah dari Inggris, ada Sir Francis Drake, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah tokoh penjelajah samudra dari Belanda. Anak-anak Ibu, setelah ini Ibu akan memberikan tugas, yaitu tugas berdasarkan materi yang tadi Ibu sampaikan. Nah, tugasnya akan Ibu berikan sekarang dan kamu jawab, kemudian langsung dikirimkan setelah selesai. Artinya, untuk materi pertama ini, kamu menjawab pertanyaan dan tidak boleh terlambat mengumpulkannya. Demikian pemaparan materi ini. Dan kita akan bertemu lagi untuk materi berikutnya, itu dari kelas 9, yaitu kita akan belajar tentang benua Amerika. Demikianlah, terima kasih dan salam sehat.